Oke, semangat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Semoga masih tetap bersemangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Sosiologi Antropologi Gizi. Jadi dengan topik kita kali ini adalah telaah kebiasaan makan di masyarakat. Topik kita kali ini akan terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu kebiasaan makan, kemudian cara mempelajari kebiasaan makan, dan yang terakhir adalah kurang pangan dan dimensinya. Oke, kita akan mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang kebiasaan makan. Nah, pertanyaan yang sering kali pertama kali muncul adalah kenapa kita makan? Apa gunanya makan untuk diri kita? Oke, kita akan lihat bahwa yang pertama, memasak makanan itu adalah merupakan kesenangan bagi sebagian orang. Kemudian makanan itu adalah kebutuhan bagi kita semuanya. Dan jangan lupa bahwa kita itu perlu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, kita juga perlu makan makanan yang seimbang agar tetap bugar dan tetap sehat. Nah, jadi dari pertanyaan dan bahasan kita yang di awal tadi, apa sebenarnya definisi dari kebiasaan makan itu sendiri? Kita lihat bahwa kebiasaan makan adalah ekspresi dari setiap individu di dalam memilih makanan yang akan membentuk pola perilaku makan mereka. Kemudian kebiasaan makan itu adalah cara individu atau kelompok individu dalam memilih pangan. Apa yang akan dikonsumsi sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Nah, menurut Kuncharaningrat tahun 1984 menyatakan bahwa kebiasaan makan individu, keluarga, dan juga masyarakat itu dipengaruhi oleh paling tidak 4 faktor, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan juga ketersediaan bahan pangan. Nah, sekarang kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemilihan bahan makanan. Yang pertama adalah sumber-sumber pengetahuan masyarakat di dalam memilih dan mengolah pangan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua, aspek aset dan juga akses masyarakat terhadap pangan mereka sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh tokoh panutan atau yang berpengaruh. Dan yang terakhir adalah tersedianya makanan pokok, baik itu beras ataupun pangan sumber karbohidrat yang lainnya, kemudian lauk-lauk baik dari hewani maupun dari nabati, sayur-mayur, kue dan jajanan, buah-buahan ataupun minuman yang lainnya. Nah, menurut Hussaini tahun 1988 itu terdapat paling tidak ada 3 hal pokok yang mempengaruhi kebutuhan makan seseorang, yaitu pengetahuannya, sikap, dan juga praktek. Nah, berdasarkan kajian Humaydi tahun 1989, sikap orang terhadap makanan itu bisa bersifat positif ataupun negatif. Nah, sifat positif dan negatif ini terhadap makanan itu bersumber pada nilai-nilai yang langsung dirasakan, karena kesukaan seseorang akan satu hal itu berasal dari sumber ataupun faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang dari luar dirinya. Apa saja faktor internal tersebut? Yang pertama adalah asosiasi emosional. Yang kedua, keadaan jasmani dan kejiwaan. Yang ketiga, itu penilaian yang lebih terhadap mutu makanan. Sedangkan faktor eksternal itu bisa berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan agama, serta lingkungan ekonomi. Oke.
Selanjutnya kita akan membahas kebiasaan makan kita itu dipengaruhi oleh apa saja. Yang pertama adalah keluarga. Orang tua banyak memengaruhi kebiasaan makan dari anak-anak mereka. Dan anak-anak biasanya mengadopsi kebiasaan makan dari orang tua mereka. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan. Apabila orang sibuk, mereka makan sedikit saja atau bahkan mereka melewatkan beberapa waktu makannya. Dan jika mereka punya waktu, mereka akan makan hidangan yang lengkap. Oke. Yang ketiga adalah situasi ekonomi. Situasi ekonomi ini tergantung adalah dengan kondisi keuangan saudara misalnya. Nah, jika Anda memiliki cukup uang, maka Anda akan bisa membeli produk-produk yang berkualitas. Tetapi sebaliknya, apabila Anda tidak memiliki cukup uang, Anda akan membeli produk-produk yang murah saja atau bahkan yang kualitasnya kurang baik. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan itu sendiri adalah perasaan. Perasaan ini sangat mempengaruhi apa yang akan dimakan. Seperti misalnya suatu waktu Anda ingin makan yang manis, kemudian hari yang lain mungkin Anda ingin yang asam ataupun yang pahit dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah gaya hidup. Gaya hidup ini setiap orang tentunya berbeda-beda. Ada beberapa orang yang tidak makan daging, mereka termasuk vegetarian atau disebut dengan vegan, yang lainnya tidak mengkonsumsi produk hewani saja. Nah, dari kebiasaan makan orang-orang tersebut, biasanya kita akan menemukan kebiasaan makan yang sehat dan tidak sehat. Nah, ada beberapa macam kebiasaan makan yang tidak sehat yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah yang dikenal sebagai emotional eaters. Jadi ini adalah tipe orang yang makan ataupun minum karena emosinya yang tidak stabil. Keinginan makan itu muncul berdasarkan emosi atau perasaan yang sedang ia rasakan. Seperti halnya ketika ia merasa bosan atau merasa bersedih dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang dikenal sebagai habitual eaters. Jadi ini adalah orang yang memiliki kebiasaan makan dan aktivitas fisik yang sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan juga terus-menerus. Yang berikutnya adalah external eaters. Adalah dipicu oleh sifat impulsif dari seseorang tersebut. Jadi adanya keinginan untuk mengonsumsi sesuatu akibat ia melihat sesuatu yang sangat lezat atau makanan yang dibentuk lucu dan menarik. Sehingga hal ini akan menimbulkan nafsu makan sesaat. Kemudian ada yang dikenal sebagai critical eaters. Ini adalah orang yang sebenarnya mengetahui dan memiliki informasi terkait dengan diet yang baik, kemudian pola makan yang baik dan juga gaya hidup yang sehat. Kemudian ada yang dikenal sebagai sensual eaters. Sensual eaters ini dapat diartikan sebagai orang yang akan senang jika mereka mengkonsumsi makanan. Dan setiap yang mengkonsumsi makanan yang mereka suka, maka akan timbul rasa senang, rasa happy, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah energy eaters. Energy eaters ini, orang-orang yang masuk di dalam kelompok ini biasanya akan memperhitungkan sekali kalori yang akan ia keluarkan dan kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi saya sebentar lagi akan berolahraga, berapa energi yang akan saya keluarkan. Berarti saya hanya boleh makan segini dan seterusnya. Namun pada kelompok ini mereka memiliki rasa toleransi yang salah terhadap dirinya sendiri. Sehingga cenderung membuat kebiasaan makannya itu menjadi menyimpang dan tidak sehat. Terus bagaimana kita mengatasinya? Ada beberapa cara untuk mengatasinya tergantung dari tipe-tipe mereka. Untuk kelompok emotional eaters, ini yang disarankan adalah hindari makan ketika suasana hati itu tidak stabil. Dan makan hanya makanan yang sebaiknya mengandung serat saja.
Kemudian untuk habitual eaters ini disarankan adalah mengubah perilaku yang seperti ini. Harus mengubahnya secara perlahan untuk munculnya dampak buruk bagi kesehatan. Kemudian untuk external eaters itu disarankan untuk menahan hawa nafsunya untuk menghindari kenaikan berat badan yang berlebih. Kemudian untuk sensual eaters ini disarankan mengonsumsi makanan yang ia suka tetapi dalam porsi kecil. Dan jangan menghindari keinginan itu, karena keinginan yang seperti rasa ngidam itu sendiri akan terakumulasi dan ia akan mengkonsumsi makanan dalam porsi makanan yang lebih besar lagi. Jadi usahakan dipenuhi saja tetapi dalam porsi yang kecil. Kemudian untuk energy eaters yang memiliki pengaturan tersendiri, kita sarankan supaya mereka itu memiliki jam makan yang terjadwal setiap harinya, serta tetap memperhitungkan kalori yang masuk ke dalam dan juga keluar tubuhnya dalam bentuk penggunaan untuk aktivitasnya. Oke. Nah, pokok bahasan kita yang kedua adalah cara mempelajari kebiasaan makan. Jadi ini terkait dengan survei ataupun penelitian-penelitian tentang bagaimana kita mempelajari kebiasaan makan. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang survei konsumsi makanan. Apa sih sebenarnya tujuan dari survei konsumsi makanan tersebut? Jadi survei konsumsi makanan bertujuan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan atau zat gizi pada kelompok rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kemudian metode pengukuran konsumsi pangan berdasarkan jenis data yang diperoleh itu seperti apa? Kita mengenal ada metode kualitatif, kemudian metode kuantitatif dan juga metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif ini terdiri dari yang pertama metode frekuensi makanan, kemudian metode dietary history, kemudian metode telepon, metode pendaftaran makanan. Kemudian metode kuantitatifnya ini termasuk di dalamnya adalah metode recall 24 jam atau 24 hours recall. Kemudian ada metode perkiraan makanan. Kemudian ada metode penimbangan makanan. Dan yang berikutnya adalah metode food account. Kemudian metode inventaris, metode pencatatan. Sedangkan metode kualitatif dan kuantitatif itu terdiri dari metode riwayat makanan dan metode recall 24 jam. Oke. Sekarang metode pengukuran konsumsi makanan tersebut berdasarkan sasaran pengamatan atau penggunanya. Nah, di sini ada yang tingkat nasional, kemudian tingkat nasional ini adalah untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara yang dilakukan dengan cara food balance sheet atau FBS. Nah, yang kedua adalah tingkat rumah tangga. Di tingkat rumah tangga, konsumsi makanan rumah tangga adalah makanan dan minuman yang tersedia untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga atau institusi. Dan yang terakhir adalah tingkat individu atau perorangan. Konsumsi makanan individu adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh individu untuk pemenuhan kebutuhan zat gizi hariannya. Oke, nah nanti terkait dengan pembahasan bagaimana kita melakukan survei konsumsi makanan, Anda akan mendapatkan di mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah surveillance gizi dan juga di SKP. Nah, kita akan bahas sekarang di pokok bahasan yang ketiga, yaitu kurang pangan dan dimensinya. Nah, ketika kita berbicara tentang kekurangan pangan, kita akan berbicara juga tentang ketahanan pangan.
perlu saudara ketahui apa itu sendiri ketahanan pangan itu. Jadi ketahanan pangan, nah kalau kita lihat bahwa saat ini diperkirakan sekitar 50% penduduk Indonesia itu mengalami aneka masalah gizi, baik itu gizi kurang maupun gizi lebih. Nah, untuk menjaga agar individu ini tidak kekurangan gizi, maka akses pangan itu harus dijamin. Jadi ketahanan pangan menurut Bank Dunia tahun 1986 dan juga Maxwell dan Frankenberg 1992 yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat. Nah, sistem ketahanan pangan ini terdiri dari beberapa subsistem. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Jadi subsistem ketahanan pangan itu terdiri dari 3 subsistem utama, yaitu ketersediaan, kemudian akses pangan, dan penyerapan pangan. Jadi ada food availability, kemudian ada food access, dan juga food utilization. Nah, kemudian yang di bawah itu ada status gizi atau nutritional status. Status gizi bukan merupakan subsistem, tetapi dia merupakan outcome dari ketahanan pangan itu sendiri. Jadi ketiga hal ini tergantung dari stabilitasnya. Jadi kita harus benar-benar menjaga stabilitas supaya status gizi masyarakat itu bisa diperoleh dengan hasil yang baik. Nah, subsistem ketersediaan atau food availability. Ini adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, baik itu berasal dari impor, cadangan pangan maupun dari bantuan pangan. Nah, ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Nah, subsistem ketersediaan ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ketersediaan pangan itu dipengaruhi oleh produksi, pasokan pangan dari luar atau impor, kemudian dari cadangan pangan. Nah, ini juga tergantung dari jumlah penduduknya. Kemudian faktor produksi itu sendiri ini dipengaruhi oleh luas panen, produktivitas, dan diversifikasi produk. Nah, luas panen, produktivitas, dan diversifikasi produk ini sangat tergantung dari iklim, hama penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Dan satu lagi adalah faktor teknologi, kemudian irigasi, kredit, dan juga sarana produksi. Oke. Subsistem yang kedua yaitu tentang akses pangan. Akses pangan ini adalah kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, dari pembelian ataupun dari bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik, dan sosial. Nah, untuk lebih mudahnya saudara bisa perhatikan seperti bagian berikut ini. Oke. Jadi ada 3 akses ekonomi, akses fisik, dan akses sosial, di mana akses ekonomi ini terdapat 3 variabel yaitu pendapatan, kesempatan kerja, dan harga pangan. Di akses fisik itu ada sarana prasarana perhubungan dan infrastruktur pedesaan, sedangkan di akses sosial itu ada preferensi dan juga tidak adanya konflik, perang, dan bencana. Yang berikutnya adalah subsistem penyerapan pangan. Penyerapan pangan yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan sehat yang meliputi kebutuhan energi dan zat gizi, kemudian air, dan juga kesehatan lingkungan. Efektivitas dari penyerapan pangan ini tergantung pada pengetahuan rumah tangga atau individu, sanitasi, ketersediaan air, fasilitas, layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita. Nah, jadi penyerapan pangan ini dipengaruhi oleh konsumsi, kemudian nanti outcome-nya itu akan berupa nutrisi dan kesehatan
Jadi ada harapan hidup, kemudian gizi balita, dan juga kematian bayi. Oke. Sebagai akhir kata, kita akan merumuskan kaitan antara status gizi dan ketahanan pangan. Jadi dalam situasi ketahanan pangan secara nasional dari waktu ke waktu senantiasa ini mengalami perubahan. Nah, munculnya kasus gizi buruk di beberapa provinsi di Indonesia ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasional ketersediaan pangan itu membaik, namun masih terjadi masalah gizi di masyarakat. Ketahanan pangan yang baik akan berujung pada ketahanan gizi. Ketahanan gizi adalah cermin intake gizi dan status gizi masyarakat yang nantinya akan menjadi prasyarat terbentuknya individu yang sehat. Oke, demikian materi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dan terima kasih atas perhatiannya.